Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Barjana dimanapun berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya doakan semoga Anda senantiasa sehat walafiat. Doakan saya juga semoga senantiasa sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Covid ini masih terus mengganas ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Sehingga ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk terhindar dari paparan Covid yang luar biasa ganasnya ya teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang satu tema yang mudah-mudahan ini mampu membuat kita makin semangat menjalankan Ramadan kita, teman-teman sekalian ya. Ada satu amalan ya di dalam bulan Ramadan yang sebenarnya ini sederhana sekali tapi memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Banyak amalan-amalan tersebut. Ini yang akan saya sampaikan adalah amalan yang mungkin banyak di antara kita yang menyepelekannya, banyak di antara kita yang enggan melaksanakannya. Kenapa? Karena memang agak berat mungkin bagi orang yang tidak terbiasa bangun malam ya. Apa itu teman-teman sekalian? Santap sahur. Iya, ini dia. Kenapa teman-teman sekalian? Santap sahur ya adalah satu amalan yang sederhana sebenarnya ya. Tapi ini keutamaannya luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Banyak di antara kita yang mengabaikan santap sahur karena merasa kuat untuk berpuasa sepanjang hari. Ya, it's no problem. Itu adalah keputusan Anda. Tapi ingat, ya, di samping Anda santap sahur itu, sesungguhnya ada sesuatu yang sebenarnya ini sayang untuk kita lewatkan. Sesuatu itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang bersantap sahur. Apa itu teman-teman sekalian? Pertama, keutamaan bagi mereka yang bersantap sahur. Yang pertama, santap sahur itu terdapat keberkahan ya. Jadi kalau Anda santap sahur teman-teman sekalian, maka Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kuat puasa, nggak perlu sahur ya. Insya Allah bahkan 2 hari pun saya kuat berpuasa tanpa sahur. It's okay, no problem. Ya, nggak masalah Anda kuat. Tapi kata Rasulullah SAW, bersantap sahur itu ada berkahnya. Nah, apa berkahnya? Ya barangkali ini banyak versinya lah. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-1095 ya. Tasahharu ya fa inna fis sahuri barakah ya. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Itu landasannya teman-teman sekalian. Kenapa kita harus sahur? Ya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nggak perlu misalnya sahur pakai nasi 1 piring, ya, tambah lauk 2 potong ayam, tambah 3 potong tempe, tambah 4 potong tahu, tambah sambal 1 bakul. Nggak perlu. Namanya santap sahur itu hatta Anda santap sahur pakai 1 biji kurma sama seteguk air, itu sudah santap sahur ya. Karena yang kita dahulukan di sini sebenarnya adalah keberkahannya itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, apa bentuk keberkahan itu? Nah, itu yang ingin saya barangkali ini hubungkan ya, satu di antara yang saya temukan. Teman-teman sekalian, ahli kesehatan mengatakan bahwa orang yang terbiasa santap sahur ya, atau yang membiasakan santap sahur, baik itu dia puasa pada puasa Ramadan maupun pada puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud dan seterusnya, itu mampu menstabilkan imunitas tubuh. Ini luar biasa ya. Jadi santap sahur itu mampu menstabilkan imunitas tubuh. Sehingga wajar kalau misalkan ada orang yang mohon maaf biasanya memiliki penyakit-penyakit tertentu
lama tidak sembuhnya, ya kan? Kemudian dia berpuasa, kok tiba-tiba penyakitnya sembuh? Padahal nggak pernah berpuasa dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit. Nah ini teman-teman sekalian. Kenapa? Karena santap sahur mampu menstabilkan imunitas kita. Nah, penyakit itu kan ada ketika imun kita tidak stabil. Ketika imun kita stabil, imun kita bagus, maka bisa jadi penyakit itu sembuh. Ya kan? Rata-rata orang yang stabil imunnya itu rata-rata kuat dan penyakitnya otomatis sembuh kalau dia sudah merasa sehat. Ya kan begitu kan? Nah, teman-teman sekalian, ini saya buktikan. Ya. Saya buktikan teman-teman sekalian. Ada tetangga saya, ya saya sebut namanya Pak Mukhlis. Rumahnya itu sekitar 6 rumah dari rumah saya. Di perumahan, ya namanya perumahan kan kita nempel-nempel begitu ya. 1 2 3 4 5 6, ya 6 rumah dari rumah saya, rumah beliau. Beliau usianya sudah 55 tahun. Menderita sakit sesak napas teman-teman sekalian. Ya, sakit asma itu sejak usia remaja. Ya, sudah sakit sesak napas itu. Dan dia mengatakan, Ustaz kalau saya kambuh nih penyakit sesak napas ini, seperti saya mau lewat katanya. Apa itu lewatnya? Wallahualam, ya. Itu perasaan dia, seperti dia mau lewat katanya. Nah, 2 tahun yang lalu teman-teman sekalian, 2 tahun yang lalu ada anaknya yang nomor 2, namanya Ustadz Yandi Tasman, ya, menyarankan dia puasa, tapi tidak pernah disarankan untuk puasa sembuh dari sakit. Disarankan berpuasa supaya sehat, karena puasa itu sehat, begitu. Nah, dia ikutin saran anaknya. Kebetulan anaknya ini juga adalah adik kelas saya di di universitas di Ibnu Khaldun ya. Beliau di bawah saya gitu, adik kelas saya. Nah, dia ikutin saran anaknya nih sama Pak Mukhlis ini. Nah, kemudian tanpa dia sadar teman-teman sekalian, tanpa dia sadar, baru-baru ini dia sadar, asmanya itu tidak pernah kambuh selama 1,5 tahun. Dia baru 2 tahun berpuasa, dan dia puasa tadinya puasa Senin Kamis. Kemudian karena dia merasa kok makin seger, dia nambah lagi pakai puasa Daud. Dahsyat ini. Jadi semakin sering berpuasa semakin sehat teman-teman sekalian, ya. Nah, dia nambah lagi puasa Daud. Dan 1,5 tahun yang lalu dia sudah tidak merasakan penyakit asmanya teman-teman sekalian. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Kalau Anda mau bukti silahkan datang, ya. Nanti saya tunjukkan orangnya. Coba kita gali pengalamannya seperti apa begitu ya. Dia mulai berpuasanya kapan, kemudian sakitnya kapan mulai sembuhnya gitu. Itu tanpa dia sadar penyakit asmanya itu sembuh total teman-teman sekalian. Barangkali ini yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu macam-macam, ya. Ada keberkahan itu dalam bentuk kesehatan, ada keberkahan itu dalam bentuk sembuh dari penyakit, sehat pula gitu kan. Mungkin ada keberkahan dalam bentuk yang lain yang perlu kita teliti kembali teman-teman sekaliannya. Itu yang pertama teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua sahur tersebut adalah sahur itu menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang kafir teman-teman sekalian, ya. Di agama Nasrani itu ada puasa, di agama Yahudi ada puasa, Hindu juga ada puasa, mungkin agama-agama lain juga ada puasa, ya. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membedakan puasa kita, ya, dengan puasa mereka itu adalah pada santap sahurnya. Kita santap sahurnya itu di sepertiga malam, ya. Mereka kita nggak tahu dia sahurnya kapan, entah sahur apa tidak kita juga nggak tahu, karena saya juga nggak pernah nanya begitu ya. Barangkali nanti kita nanya nanti ke mereka. Tapi ada salah satu dokter yang baru mu'alaf itu pernah mengatakan bahwa di mereka juga ada puasa.
Ya, ada puasa tapi puasa dari misalnya makan daging, itu dianggap puasa tuh, padahal makan jalan terus. Ya. Puasa dari makan sayuran berapa hari, itu dianggap puasa, padahal makan jalan terus. Itu mah kita bukan puasa namanya. Ya, cuman diet barangkali ya. Ya, gitu teman-teman sekalian. Jadi santap sahur ini adalah ciri khas dari puasa kita yang membedakan antara ini puasanya kita orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang beriman, dengan puasanya orang-orang kafir. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, faslun baina saumina wa baina siyamina wa siyami ahlul kitab, ya. As-sahur, ya. Jadi, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-1096. Ya. Perbedaan antara puasa kita, ya, dengan puasanya ahli kitab, ya. Puasanya orang-orang ahli kitab dulu. Kalau sekarang kan ahli kitab ya Nasrani, ya Yahudi gitu kan, dan agama-agama yang lain, ya. Akalatul sahur ialah makan sahurnya, santap sahurnya. Jadi kalau ada di antara kita teman-teman sekalian yang merasa kuat, hebat, kekar, luar biasa, kemudian gak sahur, puasa, nah hati-hati nih Anda nih, ya. Jangan sampai puasa Anda disamakan dengan puasanya ahli kitab, disamakan dengan puasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Jadi apapun ceritanya teman-teman sekalian, meskipun Anda merasa kuat, tetaplah sahur walau dengan seteguk air. Oke? Tetap sahur walau dengan seteguk air atau sebiji kurma, begitu. Karena ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahli kita. Itu teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ini jadi spirit buat kita bersantap sahur, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, 3 sajalah. Banyak sebenarnya, cuma 3 saja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak bisa kita laksanakan kalau banyak-banyak, ya. Yang ketiga teman-teman sekalian, ini yang luar biasa teman-teman sekalian. Masya Allah, ini harus menjadi motivasi kita untuk bersantap sahur. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang bersantap sahur itu, ya, sekali lagi, orang yang bersantap sahur itu mendapatkan mendapatkan salawat, ya. Mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Ya Allah ya Rahman, ini luar biasa nih. Mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Bayangkan, Allah dan para malaikatnya mendoakan kita, ya, memberikan salawat kepada kita, orang-orang yang bangun di sepertiga malam menjelang subuh, tinggal beberapa menit sebelum subuh untuk bersantap sahur, ya. Di dalam potongan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, pada nomor hadis yang ke-11.003, ya. Ya, 11.003, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innallaha azza wajal, ya, sekali lagi, fa innallaha azza wajal wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Insyaallah, luar biasa nih, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dan para malaikatnya yusalluna 'alal musahhirin, ya, memberi salawat atau bersolawat kepada mereka-mereka yang bersantap sahur. Masya Allah, ini yang harus kita jadikan spirit buat kita untuk tetap semangat bersantap sahur, walau hanya dengan sebiji kurma dan seteguk air, teman-teman sekalian. Ya, barangkali ini sharing kita pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jika Anda anggap video ini bermanfaat, maka share teman-teman sekalian, ya. Like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, ya. Demikian saya doakan semoga teman-teman sekalian semua puasa kita, ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.